Saya bilang sama Pak Tobing kemarin ya, saya telepon sama Pak Tobing saya 2 jam sambil ngoceng-ngoceng ya itu tadi, nggak tahu yang ngamuk apa dia apa, saya nggak tahu deh, pokoknya sama aja nadanya Pak Tobing ini pokoknya ya. Makanya jangan tersinggungan kalian kalau di Zoom lagi diomelin Pak Tobing, mungkin kita nggak tahu dia lagi ngamuk apa, kita nggak ngerti. Pokoknya kemarin kita ngomong panjang ya, kemarin 2 hari saudara, 2 hari berturut-turut saya telepon panjang sama Pak Tobing, waduh. Wah, saya sambil ini ya, sambil saya kuliah sebentar Pak, aku saya lagi sebentar Pak, saya dipanggil sama profesor saya lagi bimbingan, langsung tak matiin. Habis itu saya telepon lagi, nyambung lagi. Tadi malam saya sampai saya telepon Pak Tobing semalam itu sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 apa jam berapa ya? Waktu Israel. Saudara. Jam 3 pagi belum tidur di Pak Tobing ini saya bilang. Telepon hampir 2 jam saudara, saya telepon semalam sama Pak Tobing saudara. Ya gitulah biasalah. Nah, diantaranya kita cerita saudara ya, bagaimana sekarang bahaya sekali semua. Tetapi masalahnya kita benar saudara, kita nggak salah. Apapun ya, Pak Tobing hanya ngasih masukan lah, itulah yang masalah gara-gara bilang Pancasila hanya sebuah hoax, itulah dia hanya ngasih masukan. Hati-hati jangan begitu. Itu kan ya saya sih nanggap maksudnya seperti kita nama Tuhan jangan kita permainkan kan begitu kan. Nah, itu seperti Pancasila itu kan sakral buat Pak Tobing ini kan. Nah, ya maksudnya jangan dibuat mainan begitu, bahasanya maksudnya begitu. Tapi saya ngerti maksudnya. Tetapi tadi malam kan kita juga cerita masalah BPIP. Pak Tobing mau diminta sama BPIP, dia bilang emang bisa ngapain BPIP? BPIP bisa ngapain? Pak Tobing di tempat kita bisa berkarya bebas, bisa teriak-teriak, bisa segala macam. BPIP ini bisa apa? Nggak bisa apa-apa, saudara. Ya kan? Karena terlalu politis. BPIP itu kan terlalu politis. Itu kan sebenarnya organisasi odong-odong, saudara, BPIP sama PGI ini. Nggak ada isinya. Coba isinya BPIP apa? Saya mau tanya sama saudara. Apa yang sudah dikerjakan BPIP buat Indonesia dengan dana yang miliaran itu? Puluhan miliar di budgetnya BPIP. Apa yang sudah dikerjakan sama BPIP? Saya mah berani nantangin BPIP, coba. Apa hasilmu dengan hasilnya di sini, saudara? Beda jauh. Ya kan? Apa hasilnya PGI dengan kita di sini? Di sini kita menyatukan banyak gereja, kecuali Anda yang donasinya serakah, saudara, yang memang bikin YouTube mau cari donasi ya, Anda nggak suka sama saya pasti. Ya kan? Tapi kalau Anda yang tinggal mata duitan, pasti Oke, semua yang jadi host bisa kapan aja nimbrung ya. Pokoknya tanggung jawab sendiri-sendiri ya, nggak ada tolong hapus YouTube-nya Pak, nggak ada ya. Pokoknya tanggung jawab sendiri-sendiri loh ini loh. Mantap itu, mantap. Ya saudara, jadi begini loh saudara. Anda jangan berharap semua perjuangan itu instan, nggak ada perjuangan instan saudara. Ya, nggak ada yang namanya instan, semua butuh proses. Ya, ada gesekan, ada penderitaan, ada capek, ada kecewa, itu kan namanya perjuangan. Jadi nggak bisa Anda langsung bilang, wah udah selesai, nggak bisa. Itu namanya bukan berjuang. Kalau mau langsung nyerah begitu, goblok, pecundang gitu. Atau Anda maunya gampangan, maunya langsung jadi selesai. Nggak bisa, saudara. Justru galaruannya adalah kita yang pertama kali. Ya, kita adalah organisasi Kristen ya yang teriak keras-kerasnya pertama kali. Ya, bukan di dalam nggak ada konflik, nggak ada masalah banyak, saudara. Tetapi itulah ya proses. Kita ini bisa bersatu karena apa, saudara? Karena kita punya tujuan yang sama. Sehingga kita mengesampingkan egonya kita masing-masing. Itu, saudara. Perjuangan jalan terus. Saya bersyukur ini ya, Pak Tobing kemarin dipanggil sama atas saya, saudara, gara-gara ikut kita. Ya, saudara, gimana? Memang sudah resikonya. Ya, ini Pak Ponto juga ya, Pak Ponto juga mulai diserang ya. Ya apa-apa, saudara ya. Tapi kabar baiknya Pak Ponto selesai ini ya, udah ujian advokat. Jadi nanti Pak Ponto bisa memimpin untuk class action-nya, nanti langsung Pak Ponto langsung ya. Karena dia kan yang punya ini ya, izin prakteknya. Nah, nanti Pak Santi Amar dan lain-lainnya, pimpronya tetap, tapi biar ketua bagian hukumnya, biar Pak Ponto langsung yang pegang kendali itu. Ya, nah, itu dananya nggak sedikit, saudara. Duit lagi, iya kamu pakai apa? Mau pakai cawat, saudara, bayarnya. Goblok lu.
Cawat ini orang-orang dengan orang mikir. Gimana? Masa mau jual diri kita jadi gigolo yang bener aja? Emang kita tahu apaan? Semua juga pakai duit, saudara. Duitnya bukan buat saya, saudara ya. Saya bilang sama Pak Tobing kemarin ya, saya telepon sama Pak Tobing saya 2 jam itu, saudara. Sambil ngoceng-ngoceng ya itu tadi, nggak tahu yang ngamuk apa dia apa, saya nggak tahu deh, pokoknya sama aja nadanya Pak Tobing ini pokoknya ya. Makanya jangan tersinggungan kalian kalau di Zoom lagi diomelin Pak Tobing. Mungkin kita nggak tahu dia lagi ngamuk apa, kita nggak ngerti. Pokoknya kemarin kita ngomong panjang ya, kemarin 2 hari saudara, 2 hari berturut-turut saya telepon panjang sama Pak Tobing. Waduh, wah saya sambil ini ya, sambil kan saya kuliah sebentar Pak, takut saya lagi sebentar Pak, saya dipanggil sama profesor saya yang lagi bimbingan. Langsung tak matiin. Habis itu saya telepon lagi, nyambung lagi. Tadi malam saya sampai saya telepon Pak Tobing semalam itu sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 apa jam berapa ya? Waktu Israel. Saudara. Jam 3 pagi belum tidur di Pak Tobing ini. Saya bilang, telepon hampir 2 jam, saudara. Saya telepon semalam sama Pak Tobing, saudara. Ya gitulah biasalah. Nah, diantaranya kita cerita, saudara ya, bagaimana sekarang bahaya, saudara. Semua. Tetapi masalahnya kita benar, saudara. Kita nggak salah. Apapun ya, Pak Tobing hanya ngasih masukan lah, itulah yang masalah gara-gara bilang Pancasila hanya sebuah hoax, itulah dia hanya ngasih masukan. Hati-hati jangan begitu. Itu kan ya saya sih nanggap maksudnya seperti kita nama Tuhan jangan kita permainkan kan begitu kan. Nah, itu seperti Pancasila itu kan sakral buat Pak Tobing ini kan. Nah, ya maksudnya jangan dibuat mainan begitu, bahasanya maksudnya begitu. Tapi saya ngerti maksudnya. Tetapi tadi malam kan kita juga cerita masalah BPIP. Pak Tobing mau diminta sama BPIP, dia bilang emang bisa ngapain BPIP? BPIP bisa ngapain? Pak Tobing di tempat kita bisa berkarya bebas, bisa teriak-teriak, bisa segala macam. BPIP ini bisa apa? Nggak bisa apa-apa, saudara. Ya kan? Karena terlalu politis. BPIP itu kan terlalu politis. Itu kan sebenarnya organisasi odong-odong, saudara, BPIP sama PGI ini. Nggak ada isinya. Coba isinya BPIP apa? Saya mau tanya sama saudara. Apa yang sudah dikerjakan BPIP buat Indonesia dengan dana yang miliaran itu? Puluhan miliar di budgetnya BPIP. Apa yang sudah dikerjakan sama BPIP? Saya mah berani nantangin BPIP, coba. Apa hasilmu dengan hasilnya di sini, saudara? Beda jauh. Ya kan? Apa hasilnya PGI dengan kita di sini? Di sini kita menyatukan banyak gereja, kecuali Anda yang donasinya serakah, saudara, yang memang bikin YouTube mau cari donasi ya, Anda nggak suka sama saya pasti, ya kan? Tapi kalau Anda yang tinggal mata duitan, pasti ada cocok di sini. Jadi kalau Anda yang mata duitan, pasti nggak cocok di sini, pasti sakit hati. Nah, kalau Anda yang mau cari duit di sini, pasti sakit hati. Tapi kalau Anda yang tulus hatinya di sini, ya kan, ya Pak Ponto. Coba berapa tahun ikut sama kita Pak Ponto. Pak Tobing dulu setahun ya, Pak Tobing setahun sama kita, lalu Pak Ponto nyambung coba. Ibu Koni sampai hari ini hampir tiap ini kita komunikasi ya dengan Ibu Koni. Ibu Koni mau kita undang ke Israel, saudara, mau jadi pembicara di Haifa, saudara. Ya, ini Pak Tobing sama Pak Ponto juga saya siapkan ya. Ini adalah orang-orang nasionalis yang merindukan Israel ada di nanti Pak Tobing, Pak Ponto, saya direkomend ya. Saya direkomend nanti Pak Santi yang saya tunjukkan betapa kita mencintai Israel. Bukan kita mencintai Israel karena itu Kristen, oh bukan, nggak ada urusannya. Tapi kita pengen ada persamaan hak. Sama seperti orang Israel punya hak untuk mendirikan negara, Palestina pun berhak. Saya lagi bikin jaringan di sini, saudara ya, di Israel ini, saudara. Makanya saya berharap sebetulnya saudara ada yang bisa mensponsori Pak Santi Amar ya untuk berangkat ke Israel, saudara ya, supaya bisa di sini, saudara. Saudara, saya cari sponsor. Siapa yang mau nyponsorin Pak Santi Amar untuk berangkat, ya, sama Pak Tobing dengan Pak Ponto. Tapi terutama memang Pak Santi Amar, karena kan operasional di Pak Santi Amar, saudara ya. Tapi nanti kalau ada 3 orang kita butuh ya, terutama Pak Santi Amar, Pak Tobing dan Pak Ponto supaya bisa berangkat. Nanti saya mau ketemukan sama, karena dosen-dosen saya ini orang rabi-rabi yang ortodoks yang di politik, ya, yang di senator apa segala macam ya, itu orang-orang topnya semua yang gini ya. Saya pengen supaya mereka ketemu. Apa yang bisa kita lakukan buat Indonesia? Kita undang Israel ke Indonesia, saudara.
Siapa yang bisa sponsori saudara? Jadi kalau ngomong tek nih loh orang yang ini jenderal, ini Laksamana, nih nggak main-main, ini direktur Galarua. Siapa yang bisa sponsori saudara ya? Ayo, kita doakan terus ya supaya yang bisa sponsori Pak Santi Amer, Pak Tobing dan Pak Ponto buat berangkat ke Israel saudara. Saya nggak yakin kalau Pak Tobing atau Pak Ponto bisa langsung berangkat begitu aja, makanya kita prioritasnya Pak Santi Amer ya. Baik kalau Pak Tobing Pak Ponto kan butuh izin negara, saya nggak tahu ya perlu izin apa nggak, saya belum tanya semalam saya mau nanya, tapi dulu pernah saya nanya katanya nggak usah izin, katanya bisa langsung karena sudah pensiunan ya. Saya udah pernah tanya Pak Ponto sama Pak Tobing kalau mau ke Belanda begitu langsung, cuman lebih enak ke Israel ya. Nah, kalau ke Belanda kita susah ya karena hubungan diplomatiknya lancar. Kalau ke Israel kan kita, kalau yang gampang-gampang itu banyak yang mau saudara. Nah itu loh, kalau yang gampang-gampang banyak yang mau, tapi kalau yang kemustahilan ini kan nggak banyak yang pegang, nggak ada yang mau saudara. Siapa yang pernah berpikir untuk membuka hubungan diplomatik, memulai dengan apa, dengan kerjasama dulu organisasi LSM, apa NGO, kita kan namanya NGO nih kan, ya. Kita coba dulu, ya kan. Dan rabi-rabi Israel itu, kemarin saya kan ada ini ya, ada cerita tentang mengapa saya di sini gitu kan. Terus mereka bilang tenang, kami juga pemberontak seperti kamu. Kalau di sini kamu tenang saja, karena kami sepaham dengan sesama pemberontak, dilarang saling mendahului, ya bahasanya begitu saudara. Tapi ya begitu, wah itu ini kita lagi strike ya, lagi mau kuliah saudara. Jadi kita nggak ada kelas semua, orang-orang yang di bawah yang kelas-kelas kuliah itu nggak ada kelas, tapi mereka semua mangkal di sana. Kita cuma kalau bimbingan apa segala macam, paling ya konsultasi apa, bikin apa, kalau misalnya nulis apa kita bisa ketemu. Tapi kalau untuk kelas kita nggak ada saudara ya. Tapi standby terus kita. Mereka juga sama saudara ya, orang-orang yang keras pemberontak, tapi yang positif ya. Dari mulai masalah yang gara-gara Benyamin Netanyahu mau mencampuri urusan hukum, ya kan, mau diganti, mau disetting sama dia Mahkamah Konstitusinya, mau disetting sama si Benyamin Netanyahu. Wah, demo ngerti kemarin demonya. Tapi di sini mereka demo berantem begitu ya, rukun-rukun aja saudara, karena mereka punya musuh bersama, yaitu Hamas. Ya, kemarin saya cerita ya, semua orang Israel itu bawa pistol ya, mereka semua bawa pistol. Mereka punya musuh bersama, Hamas saudara. Mereka nggak tembak-tembakan kayak di Amerika, karena di Amerika mereka bawa pistol hobi. Kalau di sini mereka bawa pistol karena terpaksa, mereka harus survive. Beda, mereka harus survive di sini. Dan mereka harus membela sesamanya kalau terjadi sesuatu, ya kan? Karena bisa tiba-tiba mereka Hamas itu di depan mata mereka langsung ada depan begitu, langsung ambil pisau, mereka yang pakai kerudung itu, dia keluarin atau dia tembak sama mereka langsung. Begitu, itu kasusnya beda ya saudara. Tapi kita di Indonesia belum sampai seperti itu saudara. Orang kita belum sampai ditembak mati di tempat atau siapa, belum. Sesekali memang ada gereja dibom saudara. Ya, tetapi itu memang permainan. Ya, suatu ketika nanti kita akan mencapai klimaksnya di sana. Nah, sebelum kita mencapai ke sana, kita minta cuma Pancasila itu ditegakkan di Indonesia, direalisasikan di Indonesia, ya kan? Sebetulnya yang kasusnya Pak Pendeta yang kemarin itu juga salah. Pak Pendeta itu harusnya dia dari awal open, saya bikin gereja. Memang ada salahnya, tetapi sebetulnya itu haknya dia. Hanya dia kan caranya pelan-pelan gitu, jadi dikira intrik. Kalau di dalam ini itu tidak etis. Harusnya dia langsung open, ya harusnya dia langsung open. Tetapi itu memang haknya dia. Kenapa kita main pelan-pelan begini? Ya karena kita ditakut-takuti, diintimidasi. Jadi antara salah dengan tidak salah. Tetapi ya kalau saya jadi dia, saya nggak akan pelan-pelan, saya akan terang-terangan. Saya sudah belajar banyak ya selama dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat. Ternyata terus terang apa dari jeder itu lebih enak dan lebih baik. Ya apapun, pokoknya jeder dulu. Udah, pokoknya kita apa adanya, di belakang pun begitu, nggak ada di depan beda, di belakang beda, nggak ada. Itu saran saya buat Anda. Kedua, apologet Kristen, nggak usah kalian jelek-jelekin Islam. Itu biar urusan kami yang ada di luar negeri, yang kebal hukum. Kalian nggak usah lah jelek-jelekin. Kita bukan menjelek-jelekin, saya itu hanya mengkritik ya cara Islam berpikir, bukan menjelek-jelekan.
gereja pun saya kritik kok, enggak cuma Islam, saudara. Ya, cara berpikirnya loh yang kita kritik. Bagaimana kamu menafsirkan sebuah agama dengan cara yang paling tolol yang pernah ada di dunia ya, yang membuat kalian jadi tolol. Sebenarnya cara berpikirnya saya tidak, ngapain kita jelek-jelekin agama orang lain, tidak ada urusannya, apa untungnya buat saya? Nggak ada, saudara ya. Kalian apologet Kristen di Indonesia nggak usah. Kalian fight, bela iman. Satu di sini, Anda masuk ya dalam galarua. Terus yang ketiga, saudara, tadi saya sih berharap kalian semua bisa jadi aktivis ya, karena sekarang Pak Santiamer, Bu Linda sama ini lagi kekurangan orang ya. Kita bersyukur ya sudah ada Pak Supriyadi, Pak Yarma, terus dan yang lain-lain ya. Kita kurang, saudara. Ya, ada Pak Ardi Nugroho juga sudah mulai bergabung dengan kita ya, tapi kurang. Ini ada kabar dari Alvin Lim ya. Kemarin saya udah khawatir nih Alvin Lim mati, saudara, karena kemarin kan kayak mau dimatiin, udah gagal ginjal kronis, stadium udah akut, enggak ini ya. Tapi akhirnya boleh ya, hari ini saya tadi pagi saya telepon, sudah di rumah sakit beliau ya. Sudah di rumah sakit dengan kondisi yang cukup mengenaskan, memang mau dimatiin soalnya ya. Tetapi kemudian ya itu tadi ya, ada pertolongan lah, ada pertolongan sehingga bisa dibantarkan di rumah sakit. Terus kedua, Pak Yusuf Manubulu tadi malam masuk rumah sakit, saudara ya. Saya dengar Pak Yusuf Manubulu masuk rumah sakit. Kan saya sudah bilang dari awal, Pak Yusuf Manubulu ini sakit, saudara. Ya, saudara masih tega mencaci maki Pak Yusuf Manubulu ya. Saudara, saya dengan Pak Yusuf Manubulu kita tidak selalu sepaham. Tetapi kalau itu saudara kita lagi susah, kita bantu, saudara. Ya, bantu. Saya tidak pernah bilang satu pintu, kebetulan kita membuka di sini. Ya, Anda bisa langsung sama Ibu Ruth, sana boleh, saudara ya. Tapi kita membuka di sini, apa yang kita kumpulkan ini adalah untuk biaya lawyer. Ya, supaya paling enggak lawyer itu bisa kerja dengan benar. Ya, jangan pro bono. Ya. Yang keempat, saudara, kita lagi bikin buku Pancasila, dukung, saudara ya. Kita lagi nulis buku ya. Oke, begitu. Siapa lagi mau lambung? Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.